Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Kompetensi dasar kita hari ini ada pembelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Tujuan pembelajaran. Baik anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ada dua anak yang sedang membaca. Ternyata mereka sedang membaca sebuah cerpen. Ada satu anak yang berkata, "Seru sekali cerpen yang sedang kubaca. Apakah kamu pernah membaca cerpen?" Nah, apa itu cerpen? Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan teks fiksi. Biasanya cerpen berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Itu yang dinamakan dari pengertian cerpen ya. Nah, jadi apakah kalian pernah membaca cerita pendek ini? Nah, selanjutnya cara menggali informasi dalam cerpen. Yang pertama ada bacalah cerpen dengan seksama, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya, cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf singkat. Nah, anak-anak, selanjutnya ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di sini dibagi 3, yaitu yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan konsumsi. Nah, yang pertama produksi, kegiatan yang menghasilkan barang. Distribusi, kegiatan yang menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, selanjutnya yaitu ada konsumsi, yaitu kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Nah, di sini ada pengertian dari produksi. Produksi yaitu kegiatan yang menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Itu yang dimaksud dengan pengertian dari produksi. Yang pertama produksi ada bahan baku, contohnya yaitu di sini ada bambu atau tebu ya. Nah, diolah di pabrik gula ya oleh produsen. Nah, ini sudah menjadi gula dari hasil tebu tersebut ya. Yang sebelumnya yang diolah dari pabrik itu. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Itu pengertian dari distribusi ya. Nah, distribusi di sini seperti orang yang mengantarkan barang tersebut ya. Nah, jadi contoh distribusi, nah melalui darat ada yang sering kalian temui yaitu truk yang membawa barang-barang angkutan. Nah, kalau melalui laut yaitu ada kapal ya. Nah, kalau melalui udara yaitu ada pesawat. Ini contoh distribusi. Jadi transportasi atau akses yang memadai untuk menyalurkan hasil produksinya supaya cepat sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Nah, selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang
untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Nah, itu pengertian dari konsumsi ya. Perlu diingat dan diamati baik-baik kalian apa perbedaannya. Nah, contoh konsumsi di sini yaitu gula dijual di pasar untuk dikonsumsi ya. Jadi, untuk yang mengkonsumsi barang atau jasa itu, nah, yang kalian suka beli dari warung itu yang kalian konsumsi. Nah, contoh kegiatan ekonomi di sini yang pertama yaitu ada bahan baku atau tenaga kerja, lanjut dia memproduksi, selanjutnya dia output, selanjutnya dia distribusi mengantarkan, selanjutnya sampailah kepada kita ke konsumsi atau ke konsumen. Ya, nah proses produksi tebu panen kemudian dikirim ke pabrik untuk diproses. Di pabrik tebu akan diproses agar menjadi gula pasir. Nah, proses distribusi yaitu gula pasir yang sudah dikemas di pabrik kemudian didistribusikan dari produsen ke konsumen menggunakan truk. Ya, ini contohnya. Kalian lihat pada gambar tersebut ya. Nah, selanjutnya ada konsumsi. Gula pasir yang ada di pasar dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi. Nah, ini yang sering kalian beli. Jadi kalian mengkonsumsi dari hasil sebelumnya. Itu prosesnya. Jadi kalian nggak tiba-tiba langsung ada di warung. Nah, ini contoh tugasnya ya. Kalian kerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan.